wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Amin. Ketua kelasnya silakan memimpin doa. Persiapan berdoa. Doa mulai. Selesai. Gimana? Kita baca Asmaul Husna dulu, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala kebaikannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Muqim, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Alim, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar. Ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai semangat kebangsaan kita. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Mana hari kabarnya? Alhamdulillah sehat. Karena musimnya sekarang itu nggak tentu ya. Musim panas, musim angin, malamnya dingin. Kalau kita nggak bisa jaga kesehatan, tentu kita akan sakit. Baik anak-anak, yang nggak masuk siapa hari ini? Haris. Apa keterangannya? Sudah, mudah-mudahan kita diberi kesempatan. Materi kita hari ini tentang akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah itu adalah akhlak tercela. Apa saja Pak? Fokus materi hari ini yang kita pelajari itu akhlak mazmumahnya. Hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasud atau hasad. Ada yang tahu tentang akhlak tercela ini? Salah satunya tadi sudah saya sebutkan, ada yang tahu? Belum ada yang tahu. Hidup berfoya-foya, coba kita lihat di. Sebelum kita belajar tentang akhlak mazmumah, Pak Rofian akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, di situ dijelaskan menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasud. Yang kedua, dapat membuat karya dan mengkreasikan, nanti di share atau di di media sosial ya, di share di media sosial, dapat dipublikasi. Yang ketiga, menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang keempat, terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Di situ ada gambar. Gambar apa yang pertama itu? Itu adalah gambar orang berfoya-foya menghambur-hamburkan harta. Di situ gambarnya menghambur-hamburkan uang. Nah, ini salah satu contoh perilaku tercela. Umat Islam itu tidak boleh kalau punya rezeki, punya harta itu dihambur-hambur. Itu namanya berfoya-foya. Tidak boleh. Karena berfoya-foya itu adalah salah satu perilaku setan. Nah, kita jangan mau itu perilaku setan. Nah, di gambar yang sebelah itu ada salah satu umat Islam atau orang yang sedang kesulitan harta. Satunya menghambur-hamburkan,
satunya kesulitan harta. Itu anak-anak. Yang ketiga, nah ini orang yang ketiga ini gambar orang yang meminta-minta. Gambar orang apa itu? Mengemis. Berarti orang tersebut kekurangan harta. Yang keempat, apa itu? Berfoya-foya, bersenang-senang lah. Ekspresi gambar tersebut itu ekspresi bersenang-senang. Maksudnya apa? Ya bangga tetap berfoya-foya. Selanjutnya, ada nggak gambar orang yang sudah tidak ada? Baik, ini adalah salah satu contoh perilaku orang hidup berfoya-foya dan takabur. Biasanya kalau orang kelebihan harta itu hidupnya berfoya-foya, terus untuk sombong sifatnya. Ada sifat sombong. Menganggap orang lain itu lemah, hanya dirinya yang kuat karena punya apa? Harta. Nah, ini tidak boleh. Nah, silakan dibuka HP-nya. HP-nya dibuka, Pak Rofian tadi sudah share materi berupa link di YouTube, nanti bisa dilihat. Kemudian nanti kalau sudah dilihat, coba kamu pahami, bisa ditulis di buku. Terus nanti setelah itu saya mau ada salah satu yang bisa menjelaskan materi tentang akhlak tercela atau akhlak mazmum. Silakan dilihat. Saya kasih waktu ya. Baik, sudah waktunya cukup. Silakan, saya mau ada salah satu atau beberapa siswa yang menjelaskan tentang materi yang sudah dilihat. Siapa yang sudah? Saya, Pak. Ayo Nafis. Berdiri. Boleh berdiri. Setelah mendapat penjelasan dari Pak Rofian, saya sudah mengerti mengenai ria. Ria adalah perbuatan memperlihatkan sesuatu, baik itu barang atau perbuatan baik, dengan maksud agar dilihat orang lain ataupun mendapat pujian dari orang lain. Contohnya seperti menyedekahkan uang untuk keperluan masjid di hadapan orang banyak agar mendapat pujian. Bagus. Ria itu adalah orang yang ingin dipuji karena amalannya. Sholat jamaah kepingin dipuji, sedekah banyak kepingin dipuji. Itu namanya ria, perilaku yang tercela. Amalan ria itu tidak dinilai ibadah oleh Allah. Jadi tidak ada gunanya ya, karena niatnya tidak tulus ikhlas. Bagus, Nafis bagus ya. Yang lain? Saya, Pak. Ya silakan. Ya, setelah saya menyimak dari video YouTube tadi, saya mendapatkan kesimpulan bahwa hasad adalah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Dan biasanya orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang. Bagus, tak kasih contoh ya. Orang yang mempunyai perilaku hasad atau hasud itu biasanya kehidupannya itu tidak tenang. Karena apa? Melihat orang lain sukses atau berhasil, orang tersebut itu senantiasa iri dengki. Kemudian menghasut itu adalah berupa perkataan kepada orang lain supaya apa? Orang tersebut juga tidak senang dengan orang yang sukses atau berhasil itu. Ngerti nggih? Bagus. Sudah. Sekarang Pak Rofian akan membagi kelompok. 5 kelompok ini nanti akan saya bagi temanya. Setelah itu nanti bisa mencari materinya di sumber-sumber lain, buku, di internet juga boleh. Setelah nanti dikumpulkan materi itu, ditulis, terus nanti dipresentasikan di depan. Satu-satu ya. Nah, 5 kelompok ini sudah saya bagi kemarin. Kelompok sini 1, 2, 3, kelompok 1, 1, 2, 3, kelompok 2, 1, 2, 3, kelompok 3, 1, 2, 3, kelompok 4, 1, 2, 3, kelompok 5. Silakan sekarang diskusi kelompok masing-masing. Setelah itu nanti selesai presentasi di depan. Seperti itu ya? Ada yang ditanyakan? Ya silakan. Silakan
ditanyakan silakan tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi hasad. Saya akan menjelaskan hasad. Hasad adalah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang, merasa bahwa yang berhak memiliki segala sesuatu itu hanyalah dirinya sendiri. Kemudian contoh hasad, seumpama ada orang memiliki usaha sangat sukses, terus kita berharap usaha orang itu bangkrut. Nah, baik, dampak dari hasad itu sendiri yaitu hati menjadi susah, merendahkan orang lain, tidak akan pernah merasa puas dengan nikmat yang Allah berikan, selalu mengharap kejelekan dan kesengsaraan orang lain, dan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Baik, sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya bagaimana cara menghindari hasad. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silakan. Saya mewakili dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana ciri-ciri seseorang terkena penyakit hasad? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Cara menghindari hasad adalah 1. Silaturahim, 2. Biasakan merasakan baik, 3. Memperbanyak ibadah. Oke, baiklah, disini saya menjawab dari pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana ciri-ciri seseorang terkena penyakit hasad? Dari penjelasan yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa 1. Tidak senang atau tidak terima orang lain ketika mendapat ujian karena kinerjanya lebih baik. 2. Suka mencari-cari kesalahan orang lain. 3. Kesal ketika orang lain mendapat rezeki lebih daripada dirinya. Baik, sebelum presentasi kami ditutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Jadi, hasad merupakan akhlak mazmumah atau tindakan buruk yang pastinya harus dihindari setiap manusia karena perilaku tersebut tidak disukai oleh Allah SWT dan Rasul-Nya serta bisa memberikan dampak buruk terhadap kehidupan kita. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kelas ya, kasih kelas. Selanjutnya kelompok 1 ya. Silakan mempersiapkan diri untuk presentasi. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan kelompok lain silakan ditanyakan. Silakan. Baik, terima kasih sudah diberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hidup berfoya-foya. Pengertian hidup berfoya-foya akan dijelaskan oleh Edi. Berfoya-foya memiliki arti menghambur-hamburkan uang dengan tujuan untuk bersenang-senang dan tidak bermanfaat. Perilaku tersebut sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada ciri-ciri yang akan disebutkan oleh Diri. Ciri-ciri berfoya-foya, tujuan utama hidup adalah kebahagiaan tanpa mempertimbangkan resikonya. Yang kedua, berperilaku konsumtif atau berberani sesuai keinginan. Yang ketiga, sombong. Yang keempat, pilih-pilih berteman. Yang kelima, egois. Yang keenam, menyukai kemewahan. Yang ketujuh, cenderung antisosial. Selanjutnya kami akan memberikan contoh-contoh dari hidup berfoya-foya. Contohnya yaitu yang pertama, membeli baju hal dan gengsi padahal ada baju dengan merek yang lain dan lebih murah dan selama kualitas. Yang kedua, memiliki pesta mahal bersama teman. Ada kala remaja terjerumus dalam perilaku berfoya-foya dengan menghabiskan banyak uang untuk berpesta dengan teman-temannya. Kita mungkin bisa memakai uang dengan baik untuk tujuan atau keperluan yang lain. Yang ketiga, membeli barang mahal yang tidak ada artinya. Mereka hanya mementingkan gengsi dan pamer kepada teman bahwa mereka sanggup memiliki barang yang lebih mahal. Selanjutnya ada cara menghindari perjalanan ini. Kita dapat menghindari sikap berfoya-foya dengan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu melatih sikap sederhana dan gemar bersedekah dan membantu orang yang membutuhkan. Oke.
Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, apa manfaat hidup tidak berfoya-foya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan akan saya tampung. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya. Sebelumnya, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, bisa berikan contoh berfoya-foya di sekolah? Itu apa aja? Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah bertanya. Saya akan satu persatu untuk menjawab. Yang pertama, tadi ada manfaat hidup tidak berfoya-foya. Pada hakikatnya, hidup berfoya-foya itu tidak selamanya indah. Tidak selamanya menciptakan kebahagiaan. Dengan hidup hemat dan tidak berfoya-foya, harta menjadi lebih tertata dan tepat sasaran. Lebih jelasnya, menikmati hidup sesuai dengan kebutuhan dapat memberikan kehidupan yang nyaman, aman, dan bermakna. Serta dengan hidup sederhana dapat meningkatkan rasa syukur. Untuk pertanyaan yang kedua, bisa berikan contoh hidup berfoya-foya di sekolah. Yang pertama, membeli sepatu mahal untuk gengsi, membeli HP mahal untuk gengsi padahal tidak butuh fungsinya, mentraktir teman-teman setiap hari untuk dipuji, ini mirip-mirip sama ria, membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Dari presentasi kelompok kami dapat disimpulkan bahwa berfoya-foya adalah menghabiskan uang untuk tujuan bersenang-senang. Jadi berfoya-foya termasuk akhlak tercela atau mazmumah dan harus dihindari. Baik, terima kasih semuanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik loh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup, Pak Rofian mau menyimpulkan dari sekian banyak presentasi yang sudah disampaikan bahwa kelima perilaku tercela akhlak mazmumah tadi, mulai dari hidup berfoya-foya, riya sum'ah, takabur hasud atau hasad, ini adalah perilaku yang tercela yang wajib kita hindari. Karena apa? Bisa merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Terutama apa? Kalau orang lain kita hasud, itu dampaknya luar biasa. Karakternya bisa terbunuh, karakternya bisa dosanya kepada sesama manusia itu akan sulit termaafkan. Biasanya kalau kita berbuat salah kepada orang lain, kalau kita mau minta maaf, orang yang kita kita dolimi itu biasanya sulit untuk memaafkan. Makanya perilaku tercela ini harus kita hindari supaya kehidupan kita berkah dan selamat di dunia maupun di akhirat. Baik, ada yang perlu saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini bagaimana anak? Siapa yang bisa menjawab pembelajaran kita keseluruhan hari ini? Menarik atau tidak? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Jadi untuk hari ini pembelajaran dari Bapak Rofian itu sangatlah menarik, sehingga saya dapat memahami materi dengan baik dan sesuai penjelasan yang telah Bapak berikan. Ya, terima kasih ya. Ya. Kita tutup ya pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.